Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Khairul Aziz Susairi selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Ibu Leni Lydia selaku dosen moderator, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ananda Fatulatul Fatihah dengan NIM J3J217388 akan mempresentasikan hasil PKL dengan judul penggunaan digital marketing sebagai media promosi pupuk Bokasi Plus pada kelompok tani Tanimulya Tawang Argo Kabupaten Malang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang paling penting dalam proses produksi. Di pasaran terdapat dua jenis pupuk, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Berdasarkan data Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia menyatakan bahwa penggunaan pupuk anorganik lebih tinggi dibandingkan pupuk organik. Padahal dalam penggunaan pupuk anorganik yang tanpa diimbangi dengan pupuk organik akan mendegradasi lahan dan menyebabkan penurunan produksi pada hasil pertanian. Sehingga diperlukan adanya kombinasi penggunaan pupuk kimia anorganik dengan pupuk organik dengan takaran yang tepat. Salah satu pupuk organik yang dapat digunakan adalah pupuk Bokasi. Bokasi merupakan pupuk yang berasal dari limbah pertanian seperti kotoran ternak dan sekam, kemudian sisa-sisa sayuran yang tidak terpakai yang kemudian difermentasikan dengan mikroba. Kelompok tani Tanimulya Tawang Argo merupakan kelompok tani yang berada di Kabupaten Malang yang bergerak di bidang hortikultura. Untuk mendukung proses kegiatan kelompok tani, pemerintah memberikan bantuan berupa 1 unit pengelolaan pupuk organik yang diharapkan dapat membantu proses kegiatan budidaya petani. Selain itu, pemerintah juga memberikan contoh atau pembelajaran tentang cara pembuatan pupuk Bokasi kepada anggota kelompok tani. Pupuk Bokasi yang diajarkan yaitu bernilai plus. Pupuk Bokasi Plus tersebut merupakan kombinasi antara pupuk anorganik dan pupuk organik, di mana perbandingannya itu 10:1. Penggunaan pupuk Bokasi Plus tersebut dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan pupuk dibandingkan penggunaan pupuk pada umumnya. Namun, kurang efektifnya proses promosi membuat pupuk tersebut belum dikenal luas oleh masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya proses pengembangan sistem promosi yang lebih efektif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai keragaman perusahaan. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Kelompok tani Tanimulya Tawang Argo berdiri pada tahun 1980 dengan tujuan membangun pertanian desa. Kemudian pada tahun 1992, kelompok tani Tanimulya Tawang Argo resmi diakui oleh pemerintah dengan beranggotakan 37 anggota atau 37 petani. Kelompok tani Tanimulya Tawang Argo pada awalnya merupakan sentral tanaman bawang putih. Namun setelah adanya permasalahan terhadap harga bawang putih lokal, membuat Poktan Tanimulya beralih untuk menanam sayuran atau beralih komoditas hortikultura pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 2012, pemerintah memberikan bantuan berupa 1 unit UPO, yaitu unit pengelolaan pupuk organik, kepada Poktan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aspek organisasi dan manajemen perusahaan. Poktan Tanimulya dipimpin langsung oleh Bapak Sujono selaku Ketua Poktan yang secara langsung membawai sekretaris dan bendahara serta 4 divisi pada struktur kepengurusan. Yang ketiga ada sumber daya perusahaan, yaitu sumber daya fisik berupa lahan, bangunan, kendaraan, hewan ternak, dan mesin peralatan pertanian. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia yang dimiliki oleh Poktan berjumlah 37 anggota petani, di mana 9 diantaranya sudah memiliki sertifikat prima. Kemudian untuk sumber daya keuangan Poktan sendiri itu berasal dari iuran kas tahunan, penyewaan mesin dan peralatan pertanian, serta penjualan pupuk Bokasi Plus.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rumusan pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis yang telah dirumuskan itu mengkombinasikan antara faktor internal yaitu kelemahan dan faktor eksternal yaitu peluang yang ada pada bisnis. Faktor kelemahan tersebut yaitu sistem promosi yang kurang efektif dan perusahaan belum mengoptimalkan kapasitas produksi. Kemudian untuk faktor peluang yaitu adanya perkembangan teknologi informasi dan berkembangnya pola pertanian organik. Dapat dilihat bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 64% dari seluruh penduduk di Indonesia, di mana 59% dari penduduk Indonesia juga aktif sebagai pengguna media sosial. Hal ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk mempromosikan produknya dengan memanfaatkan media online dan diharapkan dapat mengatasi kelemahan yang ada pada perusahaan, yaitu sistem promosi yang kurang efektif. Kemudian, selain adanya perkembangan teknologi, berkembangnya pola pertanian organik juga dapat menjadi peluang dalam penjualan pupuk organik. Berkembangnya pertanian ramah lingkungan menyebabkan munculnya keinginan masyarakat dalam mengonsumsi makanan organik, sehingga pola pertanian organik cenderung akan terus berkembang, di mana gilirannya akan meningkatkan konsumsi pupuk organik di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dalam pengembangan bisnis ini. Yang pertama ada perencanaan produk. Produk yang akan dihasilkan dalam pengembangan bisnis yaitu konten berupa informasi produk yang akan diunggah ke dalam media sosial Instagram dan e-commerce Shopee. Contoh konten dapat dilihat pada gambar di atas ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu perencanaan pemasaran. Yang pertama ada strategi pemasaran berupa segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar pada pengembangan bisnis ini yaitu remaja dan dewasa berumur 15-45 tahun di wilayah Jawa Timur yang gemar bercocok tanam dan berbelanja online. Kemudian untuk target pasarnya yaitu petani di wilayah perkotaan atau urban farming. Kemudian untuk positioningnya pakai Bekasi Plus, panennya plus dan free ongkir area Malang Raya dengan minimal pembelian 100 kilo. Kemudian ada bauran pemasaran yaitu produk, price, place, dan promotion. Produk berupa konten berisi informasi produk, cara pemesanan, promo menarik, dan testimonial pelanggan. Kemudian untuk price-nya itu biaya pasang konten yaitu Rp0 baik di Shopee maupun Instagram. Kemudian yang ketiga ada place atau lokasi. Konten diunggah pada akun penjual di Shopee dan akun bisnis di Instagram. Yang keempat yaitu promotion berupa gratis ongkir via Shopee maupun Instagram dengan minimal pembelian. Yang ketiga ada perencanaan teknis. Perencanaan teknis dibagi dalam 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan produksi. Produksi pupuk Bekasi Plus dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan kapasitas produksi 1 ton per siklus produksi. Dilakukan oleh 2 orang tenaga kerja. Kemudian yang kedua ada kegiatan promosi. Konten berisi informasi produk akan diunggah ke Instagram maupun Shopee secara berkala untuk mempertahankan ketertarikan konsumen dan menyadarkan konsumen akan adanya suatu produk. Yang kemudian ada kegiatan penjualan. Proses pemesanan hingga barang sampai ke konsumen membutuhkan waktu sekitar 2-5 hari tergantung alamat penerima dengan ongkos kirim yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat yaitu perencanaan organisasi manajemen dan yang kelima ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan organisasi dan manajemen. Kegiatan pengembangan bisnis ini tidak membentuk organisasi baru, melainkan melakukan penambahan 2 tenaga kerja baru, bagian pemasaran online dan bagian produksi. Kemudian untuk perencanaan sumber daya manusia. Penambahan tenaga kerja baru bagian pemasaran harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan tenaga kerja bagian produksi tidak ada kualifikasi khusus dalam perekrutannya. Kemudian yang keenam ada perencanaan kolaborasi. Poktan Tani Mulia bekerja sama dengan lembaga, institusi, UMM, dan pemerintah sebagai pemasok mikroba. Kemudian industri kemasan sebagai pemasok kemasan plastik PE seukuran 1 kilo dan industri pupuk sebagai pemasok pupuk NPK. Kemudian yang kedua ada konsumen tetap.
Oktan Tani Mulia bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat dan beberapa institusi di wilayah Malang yang merupakan konsumen tetap pupuk Vokasi Plus. Yang terakhir ada perencanaan finansial. Dalam pengembangan bisnis ini, biaya tetap meningkat sebesar 12,7%. Untuk biaya variabel meningkat sebesar 160,1%. Dan penerimaan meningkat 120% dan laba yang diharapkan meningkat sebesar 128,3%. Dapat dilihat pada proyeksi laba rugi bahwa laba sebelum pengembangan yaitu sebesar 9.700.000 dan meningkat sebesar 128,3% setelah pengembangan yaitu sebesar 22.200.000. Kemudian ada analisis RC rasio. Nilai RC rasio sebelum pengembangan sebesar 1,49 dan nilai rasio setelah pengembangan sebesar 1,51. Kemudian ada analisis parsial. Analisis ini digunakan untuk melihat adanya tambahan perolehan yang disebabkan oleh adanya tambahan biaya yang dikeluarkan oleh kelompok tani. Dapat dilihat bahwa tambahan biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 23.400.000 yang menyebabkan tambahan penerimaan sebesar 36 juta. Dengan demikian, tambahan keuntungan yang diperoleh oleh kelompok Tani Mulia yaitu 12.583.000 dengan marginal BC sebesar 1,53 yang berarti setiap Rp1 tambahan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp1,53. Kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan yaitu yang pertama, ide pengembangan bisnis penggunaan digital marketing sebagai media promosi pupuk Vokasi muncul karena adanya perkembangan teknologi dan berkembangnya pola pertanian organik yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan pupuk Vokasi Plus dengan sistem promosi yang lebih baik. Yang kedua, berdasarkan aspek non-finansial yaitu aspek produksi, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek organisasi, dan aspek sumber daya manusia, maka ide pengembangan bisnis layak untuk dijalankan. Yang ketiga, berdasarkan aspek finansial yaitu analisis RC rasio, ide pengembangan bisnis penggunaan digital marketing sebagai media promosi pupuk Vokasi Plus layak untuk dijalankan. Hal tersebut didasarkan pada nilai RC rasio sebesar 1,51 yang artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp1,51. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.